Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar sekalian di mana saja Anda berada, terutama jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh haji di bawah pengelolaan Travel Nasratul Ummah dan Mumtaz di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga pendengar radio lain, pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian kita di pagi hari ini, membahas kitab Ad-Da' wa Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Pada kesempatan yang lalu atau pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang pengaruh dosa kepada kehidupan kita. Ada beberapa efek buruk dari dosa dan maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki dampak yang sangat tercela, akibat yang sangat buruk, membahayakan baik jiwa ataupun raga, baik di dunia ataupun di akhirat, dengan kadar bahaya yang tak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Apa saja dampak buruk dari dosa? Pertama adalah hirmanul ilm. Terhalangnya dia dari ilmu. Susah belajar ilmu, susah faham. Ada satu penyakit kejiwaan disebut dengan sebutan hese apal gancang poho. Susah hafal tapi cepat lupa. Menghafal ayat satu atau dua ayat, satu dua hadis, itu susah hafalnya. Setelah hafal sangat cepat lupanya. Terhalang dia dari ilmu. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati manusia. Sedangkan dosa dan kemaksiatanlah kegelapan yang bisa memadamkan cahaya tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah, seorang pemuda yang saat itu belajar kepada Imam Malik. Kitab Al-Muwatta ini sudah sudah hafal di luar kepala. Imam Malik menjelaskan sebuah hadis. Semua muridnya memperhatikan dan mencatat. Kecuali ada seorang muridnya, pemuda yang tidak mencatat. Setelah beres ditegur, yang lain mencatat, kamu kok tidak? Pemuda ini menjawab, saya sudah hafal, menangkap seluruh yang kau jelaskan tadi. Dicek. Dari awal sampai akhir dia menerangkan kembali tanpa ada yang terlewat. Takjublah Imam Malik kepada pemuda ini. Pemuda ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seorang yang cerdas, seorang yang kuat hafalannya. Sekali mendengar, dia menghafal, tidak hanya faham, menghafal seluruh yang dia dengar. Sambil berkata Imam Malik, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Sesungguhnya
aku melihat bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan sekali-kali engkau memadamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu bisa menghalangi orang dari memahami ilmu. Makanya Bapak Ibu yang memiliki kecerdasan yang agak kurang, susah memahami, cepat lupa, cepat-cepat tafakur, bertobat atas dosa-dosanya. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebait syair Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, syakautu ila waqi su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asin. Di dalam bait lain, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluh curhat kepada guruku. Namanya Imam Waqi. Tentang apa? Tentang su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Tapi seburuk-buruk hafalan Imam Syafi'i dibanding sebagus-bagus hafalan kita masih jauh. Masih bagus buruknya hafalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menuliskan sebuah kitab, ilmunya bahannya sudah ada, tiba-tiba lupa. Dia curhat, konsultasi kepada gurunya Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka beliau Imam Waqi memberi petunjuk, memberi bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Beliau berkata, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Oleh karena itulah maka sebaliknya lawan dari maksiat yaitu ketakwaan. Ketakwaan adalah faktor utama penunjang di dalam belajar, memahami ilmu secara cepat. Karena ilmu ini salah satu hadiah Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerah yang Allah berikan kepada orang karena ketakwaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Surah Al-Anfal ayat yang ke-28. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberikan furqan kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan furqan kepada kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalau kamu takwa. Furqan yang dimaksud di sini ilmu. Pembeda antara hak dan batil, benar dengan salah, yang lurus dengan yang bengkok, yang putih dengan yang hitam, yang sunnah dengan yang bid'ah, iman dengan kufur, tauhid dengan syirik, itu hanya bisa dibedakan dengan ilmu. Maka disebut dengan sebutan furqan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu. Maknanya Allah kemudahkan kamu untuk memahami ilmu. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimkumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Maknanya akan memudahkan kamu di dalam memahami ilmu. Sebaliknya dari takwa, yaitu dosa dan kemaksiatan, menjadi penghalang. Penghalang setiap orang untuk memahami ilmu, menghafalkan ilmu. Inilah
dampak buruk yang pertama dari dosa dan kemaksiatan, hirmanul ilm. Terhalangnya dia dari ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minha hirmatur rizq. Terhalangnya dia dari rizki, susah memperoleh rizki. Seolah-olah jalan untuk memperoleh rizki itu serba tertutup. Sehingga terasakanlah kesulitan secara finansial, secara ekonomi. Maka ikhtiar usaha untuk mencari rezeki tidak boleh dilepaskan dari ikhtiar syar'i berupa apa? Menghindarkan dosa dan kemaksiatan. Karena dosa dan kemaksiatan itu penghalang rezeki. Jadi salah satu di antara ikhtiar syar'i yang bisa memudahkan kita memperoleh rezeki adalah tingkatkan ketakwaan, hindarkan dosa dan kemaksiatan. Allah menyatakan, kata Allah Azza wa Jalla, in tattaqullaha yaj'al, Allah menyatakan, apabila may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahum makhraja. Yaj'al lahum makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Kalau takwa mempermudah orang memperoleh rezeki. Sebaliknya, dosa dan kemaksiatan penghalang rezeki. Dalam Musnad Imam Ahmad berkata Nabi alaihi salatu wassalam, innal abda la yuhramur rizqu min bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang rizkinya dengan dosa yang dia lakukan. Lihat, Allah Azza wa Jalla menekankan setidaknya 2 kali penekanan tentang bahwa maksiat menghalangi rizki. Pertama, ada huruf inna di sini. Innal abda. Inna ini disebut huruf taukid. Taukid itu artinya yang memastikan, menekankan, menegaskan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Makanya diterjemahkan sesungguhnya. Inna. Ini artinya benar-benar loh. Kedua, adanya huruf lam taukid, la yuhramu. Tadinya yuhramu saja lalu masuk huruf la. La-nya la pendek, dibacanya pendek, nggak boleh panjang. La yuhramu. Kalau dibaca panjang, terbalik artinya. La yuhramu artinya tidak akan terhalang. Harusnya benar-benar terhalang, ini malah tidak terhalang. Ingat, la panjang dan pendek artinya bisa berapa? Berlawanan. Jangan salah tuh baca ayat tentang la. Yang ada huruf la-nya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La-nya dibaca pendek. La a'budu ma ta'budun. Harusnya aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Karena salah baca la a'budu ma ta'budun. Aku pasti akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kan terbaliknya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. La-nya dibaca panjang di sana. La ilaha. Kalau dibaca pendek, la ilaha illallah. Artinya pasti ada ilah selain Allah. Bertolak belakang tuh. Hati-hati membaca la. Panjang pendeknya bisa merubah makna dengan makna yang bertolak belakang. Ada syair Abu Nawas kan, yang sering tuh dikumandangkan oleh orang-orang pakai speaker di masjid.
Isinya bagus. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahlan. Aku tidak layak menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa, tapi aku pun tidak kuat. Ala naril jahim, untuk masuk neraka jahim. Wala, lanya harus dibaca panjang. Wala aqwa. Ini dilakukan di masjid-masjid, lanya jadi pendek. Dia mengatakan ilahi lastu lir firdausi alan wala aqwa, lanya pendek. Wala aqwa ala naril jahim. Akhirnya maknanya apa? Ya Allah, aku tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus dan aku pasti kuat masuk neraka jahim. Atau dimasukkan. Harusnya wala aku pun, tapi aku tidak mampu, tidak kuat, tidak tahan kalau harus masuk neraka jahim. Makanya Firdauskan aja lah, kan gitu ya. Hati-hati dengan la. Jadi huruf la dalam hadis ini innal abda la yuhramu, dibaca pendek. Sesungguhnya seorang hamba la yuhramu, benar-benar pasti akan terhalang. Dari apa? Dari rizki. Terhalang dari rizki. Rizki itu menjauh. Karena apa? Bidzambi yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Sebaliknya takwa itu bisa memudahkan untuk memperoleh rizki. Sebagaimana ayat dalam surah At-Tahrim tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan harta yang tidak disangka-sangka. Takwa bisa memudahkan rizki, dosa dan kemaksiatan memudahkan orang mengalami kefakiran. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asi. Tidak ada yang lebih bisa meraih rizki dari Allah yang sebanding dengan meninggalkan maksiat. Hal yang paling dahsyat untuk memperoleh rizki Allah adalah tinggalkan maksiat. Karena maksiat menghalangi rizki. Jadi bagi kita yang suatu saat mengalami krisis secara ekonomi, secara finansial, segera tobat. Inventarisir itu dosa yang selama ini kita rutin lakukan. Itu yang menjadi penghalang rezeki, lalu tobat, tinggalkan dosa-dosa tersebut, sesali, tekad untuk tidak mengulang di masa yang akan datang, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Allah berikan solusi, jalan keluar, dan Allah berikan harta yang tidak disangka-sangka. Inilah dampak buruk kedua dari dosa, hirmanur rizq, terhalangnya rizki. Ketiga nih, para orang kaya sangat sering mengalami ini nih. Di tengah gelimang kekayaannya. Ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatan aslan. Law ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asariha lam taqif bitilkal wahsyah. Ketiga, salah satu dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah perasaan kesepian, terasing jauh antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak lagi merasakan nikmat lezat ketika ibadah taqarrub kepada Allah. Ahli maksiat suka ibadah apa tidak? Suka ibadah. Salat suka, saum suka, baca Quran suka, ngaji suka, gibah suka, fitnah suka, suudzon suka, serba suka. STMJ
Salat terus, maksiat jalan. Ketika salat, ketika ibadah hambar. Rasanya jauh ya dari Allah Azza wa Jalla. Tak terasa lagi nikmat, tak terasa lagi lezat. Dia merasa terasing dari Allah Azza wa Jalla. Sekalipun seluruh kelezatan dunia dia rasakan, tapi kesenangan dunia tidak bisa mengusir rasa keterasingan dia dari Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab hatinya sudah mati. Parah, sudah sekarat mungkin hatinya. Kelezatan ibadah nggak bisa dirasakan kecuali bila ada kehidupan dalam hatinya. Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayat. Kelezatan ibadah itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang hatinya hidup. Wa ma lijurhin bimayitin ilam. Tidak akan ada perasaan sakit karena luka bagi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, dilukai, dicubit, tidak akan lagi merasakan kesakitan. Seperti itu orang yang hatinya sudah mati, sudah sekarat, maka dosa dan kemaksiatan tidak akan lagi melukai hatinya. Oleh karena itulah maka falau lam tutsrakidz dzunub illa hadran min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aqilu harriyan bitarkiha. Seandainya tidak ada efek buruk lain dari dosa kecuali merasakan keterasingan, merasakan kesendirian, kesepian, maka orang yang berakal pasti akan meninggalkannya, akan meninggalkan dosa tersebut. Seandainya efek buruk dari dosa itu menyebabkan hatinya merasa terasing, jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada lagi dampak buruk yang lebih mengerikan bagi seorang mukmin daripada dijauhkannya dia dari Allah Azza wa Jalla. Ingat, ketika seorang muslim bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan menghukum dia dengan cara dicabut, dengan cara dimatikan, diwafatkan saat itu, dengan cara di stop supaya oksigen untuk dia. Enggak. Tidak akan juga dihukum dengan cara umpamanya seketika itu juga diberi penyakit. Enggak. Tapi Allah akan buat salatmu menjadi hambar. Ibadahmu menjadi kosong. Perasaanmu merasa jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu hukuman terberat bagi seorang mukmin. Cuma tidak lagi dianggap sebagai apa? Sebagai sebuah hukuman. Rizki tetap ada mencukupi. Tahta juga tetap terjaga. Pangkat, jabatan, popularitas tetap termiliki. Seolah-olah nggak ada yang kurang dari dunia ini dengan dosa dan kemaksiatannya. Seolah-olah dia tidak sedang dihukum oleh Allah. Tanpa dia sadari hatinya jauh dari Allah. Ibadah yang dilakukannya hambar. Tak ada efek, tak ada bekas ke dalam jiwa. Tak ada perubahan dalam tingkah laku. Dan itu hukuman yang sangat berat bagi seorang mukmin. Wa syaka rajulun ila ba'dil 'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsi. Ada seseorang yang curhat kepada ulama. Curhat tentang apa? Tentang kesepian yang dia rasakan di dalam hatinya. Sekalipun dia berada di tengah keramaian, di tengah orang banyak. Tapi kok kenapa hati merasa jauh dari Allah? Dijawab oleh gurunya, "Idza kunta qad awhashatka dzunub
fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Kalau kamu menyadari keterasinganmu itu, kesepianmu itu karena dosa, tinggalkan dosa itu. Tapi kalau enggak, silakan kamu nikmati rasa kesepianmu, rasa keterasinganmu. Berdasarkan hal itu, maka tidak ada hal yang terberat yang dirasakan oleh hati yang disebabkan karena dosa, kecuali merasa terasing dia dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang ketiga. Yang keempat, dampak dosa dan maksiat terhadap kehidupan sosial kita, interaksi kita dengan sama manusia. Lihat. Wa minha al-wahsya allati tuhsalu bainahu wa bainas wa la siyama ahla khairin minhum. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Keempat, dampak buruk dari dosa yang keempat adalah merasa terasing dari sama manusia, terutama dari orang-orang baiknya, dari orang-orang solehnya, ahli ibadah, ahli amal soleh, jauh tuh dari mereka. Setiap kali semakin menguat ini dosa, akan semakin jauhlah dia dari orang-orang soleh, orang-orang baik, dari bergaul dengan mereka, sehingga terhalanglah intifa dari mereka. Intifa itu mengambil manfaat dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang ahli dosa, ahli maksiat. Rata-rata enggan, minder, enggak pede kalau harus bersahabat dengan ahli ilmu atau ahli ibadah, ahli maksiat. Karena apa ya? Enggak pede aja. Dia pasti akan terasa aneh umpama ngomongnya ceplas-ceplos, tingkah lakunya urakan, berada di tengah orang-orang yang ucapannya, sikapnya terjaga. Dia akan banyak nanti dinasihati, ukhti, akhi, jaga sikapmu, jaga bicaramu, jaga adab, sopan santun, dan seterusnya. Mereka rikuh akhirnya, risih. Gak betah berada di tengah-tengah orang-orang seperti itu. Akan terjauhkanlah dari orang-orang solehnya. Tidak bisa mengambil manfaat dari kesolehan mereka. Sebaliknya akan mendekat kepada hizbus syaitan. Dia akan merasa enjoy, klop, cocok, matching dengan yang sejenis. Dengan orang-orang yang sama-sama berakhlak buruk, sama-sama ahli dosa, ahli maksiat. Sedekat apa dia dengan hizbus syaitan, berbanding lurus dengan sejauh mana dia jaraknya dari wali-wali Allah, dari ahli ibadah. Bahkan kadang-kadang orang terdekatnya, anaknya, istrinya, muridnya, bawahannya durhaka kepada dia. Sehingga disebutkan fataqa bainahu wa baina imraatihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi. Sehingga terjadi juga kesenjangan itu antara dia dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kerabatnya, dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya. Sehingga salah seorang ulama menyatakan ini la'asillaha fa'ara dhalika fi khuluqi dabati wa mar'atihi. Aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat efek buruk maksiat itu kepada dalam perilaku binatang tungganganku dan istriku. Istrinya durhaka kepada dia.
Binatangnya juga tidak menurut kepada dia. Kuda, keledai, atau apapun yang dia tunggangi biasanya nurut, dikenyat gitu, langsung dia jalan menuju ke arah yang sesuai dengan kendali dia. Ini mah tidak. Dinaiki malah ngadeprak. Ngadeprak itu malah duduk gitu ya. Dipaksa suruh jalan, jalannya lenggok-lenggok, nggak mau mengikuti arah kendali dia dan seterusnya. Binatang pun enggan taat kepada dia. Demikian juga istrinya, demikian juga anaknya dan orang-orang yang menjadi bawahannya. Yang mestinya taat kepada dia. Bawahannya taat, istrinya taat, anaknya taat, muridnya taat. Ini enggak, durhaka. Bila itu teralami, yang pertama introspeksi. Ini hukuman Allah untuk saya karena dosa dan kemaksiatan saya. Sampai dijauhkan, diasingkan dari orang sekitar, termasuk dari orang terdekat. Jadilah dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima. Dampak buruk dosa terhadap masalah ekonomi. Wa minha ta'siru umurihi alaih fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaih. Wa hadha kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra faman 'attala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Di antara dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan, ini poin yang kelima. Dipersulit seluruh urusannya. Kemanapun dia melangkah untuk melakukan satu urusan, langkahnya itu selalu tertutup. Selalu ada kendala, selalu dipersulit. Dan ini sebaliknya dari apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Ini surah At-Tahrim juga kelanjutan dari ayat yang tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus di ayat yang berikutnya, "May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buat semua urusannya itu menjadi mudah. Karena ketakwaannya, Allah permudah semua urusannya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini. Faham sebaliknya dari ayat ini. Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, melalaikan ketakwaan kepada Allah, Allah persulit semua urusannya. Oleh karena itulah maka tidak heran kalau umpamanya seseorang berusaha di satu bidang, ekonomi kek, karir kek gitu ya, karir politik, termasuk karir ekonomi umpamanya. Di tempat dia kerja, pintu-pintu meraih kesuksesan itu selalu tertutup di hadapannya. Jalan-jalan yang dia tempuh selalu mengalami kendala tanpa dia fahami, tanpa dia ketahui kenapa ini terjadi. Sudah perencanaan matang, strateginya sangat bagus, semua kondisi potensi yang dibutuhkan itu sudah lengkap. Datang kendala yang di luar dugaan, gagal lagi semuanya. Tertutup pintu menuju ke arah sana. Dia bersulit. Itu karena apa? Dosa dan kemaksiatan. Sebagai kebalikan dari takwa yang menyebabkan seluruh urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu berikan solusi, jalan keluar dari masalah
kesulitan hidup yang dialami. Takwa dan sebaliknya dari takwa itu dosa dan kemaksiatan menghalangi semuanya itu. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup, yang pertama kali harus dilakukan adalah cepat introspeksi. Bikin list tuh. Daftar kebiasaan buruk yang selama ini saya lakukan, yang melanggar syariat, yang merupakan dosa dan kemaksiatan. Ditulis lalu tobati, tinggalkan. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hukuman dari Allah berupa dipersulit segala urusannya akan Allah cabut, dan apa yang Allah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya itu menjadi mudah. Inilah dampak buruk yang kelima dari dosa dan kemaksiatan. Yaitu apa? Yaitu dipersulitnya seluruh urusan. Solusinya, taubat, tingkatkan ketakwaan, maka urusan yang sulit insya Allah akan menjadi mudah. Yang keenam, wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yuhissu biha kama yuhissu bi zulmatil lailil bahim idza adlaham fatasiru zulmatul ma'siyah liqalbihi ka zulmatil hissiyah li basarihi fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata zulmatun wa kullama qawiyatidh zulumah izdadat hiratuhu hatta taqa'a fil bid'a wad dhalal wal umuril muhlikah wa huwa la yashur ka'ma kharaja fi dhulmatil layl yamshi wahdah wa taqawwa hadhihi dhulma hatta tadhhara fil 'ain thumma taqawwa hatta ta'du al wajh wa tasiru sawadan fihi yarahu kullu ahad. Dampak buruk keenam dari dosa adalah kegelapan yang dia rasakan dalam hatinya secara hakiki. Dia merasakan kegelapan itu sebagaimana pada kenyataan, pada realita seseorang yang berjalan di gelapnya malam yang gelap gulita. Kegelapan karena maksiat di dalam hatinya, taubahnya seperti gelap yang hakiki bagi penglihatannya di malam hari. Karena ketaatan adalah cahaya, kemaksiatan adalah kegelapan. Semakin bertambah kadar kegelapan, semakin bingung dia. Coba orang yang umpamanya di malam hari tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada lampu penerangan. Gelap, telunjuk sendiri pun nggak kelihatan. Dalam kondisi gelap seperti itu, kita nggak tahu arah mana utara, selatan, mana barat, mana timur. Nggak tahu di depan itu ada lubang, ada batu, ada duri, ada kerikil tajam, atau ada ular yang sedang diam lalu nanti keinjak lalu matuk. Kita nggak tahu. Bagaimana ngerinya kegelapan? Gampang. Sekarang juga kita bisa buktikan. Kita merem saja. Gelap. Terus kita putar badan kita 2-3 kali putar. Coba berhenti. Bisa nggak kita ketahui mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur? Tidak. Kita berada di suatu ruangan dalam keadaan merem. Pintunya, jalan keluarnya kita nggak tahu kemana. Bisa nggak kita keluar? Nggak.
Akhirnya apa yang dia alami? Bingung, kemana saya harus melangkah? Tak pasti, langkah saya ini apakah selamat atau nginjak ular yang lagi diam lalu dipatuk? Langkah kedua, apakah menginjak duri atau beling atau kerikil tajam ataukah selamat? Kita nggak tahu. Seperti itulah gelapnya kemaksiatan bagi hati. Dan ini pula yang terjadi pada gelapnya kebidahan dan kesesatan serta perkara-perkara yang membinasakan tanpa dia sadari. Taubahnya seperti orang yang buta keluar di malam hari yang gelap sendirian. Dia akan merasakan kebingungan. Tak tahu arah. Apa akibatnya? Akibatnya dia nekat berjalan tanpa tuntunan. Gak tahu arahnya kemana, pokoknya melangkah aja. Langkahnya apakah masuk lubang atau enggak, gak peduli. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Membabi buta. Babi itu sudah gak bisa nengok kiri kanan. Kerjaannya nyeruduk ke depan terus. Buta lagi. Akhirnya segala yang ada di depan dilabrak, diseruduk. Sekalipun itu membahayakan dia. Makanya disebut dengan sebutan membabi buta. Setiap kali kezaliman atau kegelapan ini semakin menguat, akan nampak efek dan pengaruhnya pada pandangan mata, bahkan wajah. Maka dosa dan kemaksiatan berefek kepada pandangan mata dan juga kondisi wajah. Sehingga menjadi hitamlah, tak bercahayalah yang terlihat oleh semua orang. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Innal hasanati diya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh wa dhulmatan fil qalb wa wahnan fil badan wa naqsan fil rizq wa bughdatan fi qulubil khalqi." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya kebaikan berefek, ada cahaya pada wajah, ada sinar bagi hati, keluasan dalam hal rizki, kekuatan kepada badan, mengundang rasa cinta dalam hati manusia. Ini efek-efek baik dari kebaikan. Pertama, wajahnya bercahaya. Kedua, hatinya terang benderang. Ketiga, rizkinya tambah luas. Keempat, badannya tambah kuat. Dan yang kelimanya, orang-orang menjadi suka. Sebaliknya, keburukan atau dosa memiliki dampak. Pertama, hitam pada wajah. Kedua, gelap pada hati dan jiwa. Ketiga, lemah badan, lemah untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Walaupun dia itu umpamanya tenaganya kuat, ototnya menonjol, si perutnya six packs gitu ya. Kalau kita kan no pack. Tenaganya gede umpamanya, bisa mengangkat 100 kilo. Tapi kalau dipakai ibadah tuh loyo loh, lemah. Dia itu main voli bisa loncat tinggi, jebet, nyemes dengan pukulan yang sangat kuat. Main basket, loncat. Main badminton, loncat untuk nyemes. Gede tenaganya. Untuk ngangkat tangan pada waktu sholat, aduh lemesnya bukan main. Sehingga dalam sholat malas ngangkat tangan. Ya. Ketika dari berdiri ke ruku harus angkat tangan sampai sebahu, ini langsung diturunkan. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Loyo dia untuk dipakai ibadah. Wahnan fil badan.
wa naqsan fi rizq, akan mengurangi rizki, wa bughdatan fi qulubil khalq, dan menimbulkan antipati dalam hati orang. Orang jadi nggak suka kepada si pendosa tersebut. Inilah dampak buruk yang keenam. Hatinya gelap. Karena gelap, dia nggak tahu arah kemana harus melangkah dalam hidup ini. Dan ketika melangkah, dia nggak tahu benar apa salah, halal apa haram, nggak peduli dia. Itulah dampak buruk yang keenam dari dosa dan maksiat. Ketujuh, wa minha annal ma'asi tuhinul qalb wal badan, amma wahnu halil qalb fa amrun zahir, bal la tazalu tuhinuhu hatta tazila hayatahu bil kulliyah. Yang ketujuh, dampak buruk dari dosa bahwa maksiat itu melemahkan hati dan juga badan. Adapun lemahnya hati jelas gamblang. Dan terus-terus dosa itu melemahkan hati sampai menghilangkan kehidupan ini secara keseluruhan dalam hatinya. Hatinya mati. Tidak punya motivasi untuk melakukan ibadah, amal soleh, dan kebaikan. Tak termotivasi untuk itu. Sampai hatinya mati. Lemah hati, lemah jiwa untuk melakukan kebaikan, amal soleh, dan ibadah. Sebaliknya, kalau kepada dosa dan kemaksiatan, tiba-tiba menguat, tersupport, semangat. Itu dampak dari dosa melemahkan hati. Wa amma wahduhal badan fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuh. Adapun kemaksiatan itu bisa melemahkan badan karena bagi seorang mukmin kekuatan fisiknya bersumber dari kekuatan hati. Selama hatinya kuat pula badannya untuk melakukan ibadah. Betapa banyaknya orang yang sudah lemah, kakek-kakek usia 70 tahun. Sudah kurus, sudah kering, tapi tahan sholat berjam-jam bersama imam. Sholat tarawih umpamanya. Sebaliknya betapa banyaknya anak muda yang kuat, memikul beban puluhan kilogram di pundaknya, dia kuat. Tapi tak mampu sholat berlama-lama bersama imam. Gemeter lututnya itu. Ingin segera selesai, ingin segera ruku, ingin segera tuntas. Padahal secara fisik kuat dia dibanding kakek tadi. Tapi pas dipakai ibadah sebaliknya tuh. Wa ammal fajir fa innahu wa in kana qawiyal badan fahuwa ad'afu syai'in 'indal hajah fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsih. Adapun ahli durhaka, ahli maksiat, sekalipun badannya kuat tapi tiba-tiba lemah ketika itu dibutuhkan untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Banyak anak-anak TK yang masih lemah secara fisik kuat saum sampai maghrib. Anak-anak SD, orang-orang tua yang usia 70 tahun lebih, saum dari subuh sampai maghrib kuat. Sebaliknya banyak anak-anak muda yang badannya kuat, badannya sterk, badannya itu berotot. Dia mampu lari sprint dengan jarak kiloan meter gitu ya, tanpa henti, atau maraton sekian puluh kilometer, kuat ya. Tapi ketika di bawah saum dia loyo, nggak mampu. Coba perhatikan kekuatan badan
bagaimana kurang hebatnya Farsi dan Romawi di zaman baheula. Jumlahnya amat sangat banyak. Fisiknya kuat, terlatih, skillnya setiap masing-masing tentara. Tapi semuanya takluk di bawah pasukan kaum muslimin yang jauh lebih sedikit. Makanan yang mereka konsumsi jauh di bawah standar gizi seperti yang dikonsumsi oleh tentara-tentara Romawi dan Persia saat itu. Nyaris dalam setiap peperangan jumlah pasukan kaum muslimin selalu jauh di bawah jumlah pasukan musuh, tapi selalu menang. Pada waktu perang Badar 300 mengalahkan 1000. Pada waktu perang Uhud 700 melawan 3000 di awal peperangan selama kaum muslimin taat menang. Pada waktu perang Ahzab 3.000 melawan 10 atau 12.000 menang juga. Yang hebatlah perang Mu'tah. 3.000 orang mengalahkan 200.000 orang. Bayangkan, di atas kertas mah nggak masuk akal nih yang 3.000 menang. Yang 200.000 kalah. Tapi realitanya demikian. Oleh karena itulah maka dahsyatnya kekuatan hati luar biasa. Berefek kepada kekuatan badan. Dan ini yang menjadi rahasia. Kenapa ketika sibuk jihad perang, Allah memerintahkan kaum muslimin, pasukan mujahidin untuk banyak berzikir agar menang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh di medan perang, fathbutu, tegar kalian, teguhlah kalian, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian menang dengan perang karena zikir. Zikir itu nutrisi dan konsumsi bagi jiwa, bagi hati. Jiwa kuat, hati kuat, badan kuat. Padahal perang itu kondisi di mana orang super sibuk dengan segalanya. Mata jelalatan ke sana kemari mengamati lawan dan kawan. Kaki nggak pernah diam, lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini, nendang sana, nendang sini. Tangan kanan dan kiri, kirinya memegang tameng, tangan kanannya memegang pedang, kanannya menyabat, kirinya menangkis. Mulut nggak diam, memperingatkan kawan, yang menghardik lawan, bilang ciat dan seterusnya. Super sibuk semuanya. Dalam kondisi super sibuk termasuk mulut, kaum muslimin diperintahkan banyak berzikir di tengah perang. Kalaulah zikir tidak memberi efek terhadap kekuatan badan di tengah perang, niscaya Allah tidak akan memerintahkan untuk banyak berzikir di tengah perang. Jadi dampak buruk yang ke-7, maksiat itu melemahkan hati dan badan. Dan sebaliknya, ketakwaan, iman dan amal soleh menguatkan hati, juga menguatkan badan. Baru 7 dulu ya. Insya Allah poin-poin lainnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Enggak. Syukron Ustadz atas materi atau pemaparan materi yang disampaikan. Baik, sebelum kita angkat penelpon, tadi ada koreksi dari dari pendengar Ustadz. Tadi Ustadz menyebutkan wa mayattaqillah yaj'alahu makhraja, menyebutkan dari surat At-Tahrim. Beliau menyebutkan dari surat At-Tolak. Ya, syukran ya atas koreksinya.
Ustaz juga manusia suka salah ya. Masya Terima Allah. kasih kalau ada kesalahan begini, koreksi lagi langsung. Syukran. Baik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ustadz. Kita akan angkat terlebih dahulu penanya dari telepon. Ya, silahkan melalui line telepon 022-8686-2637. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah lidah. Ya, dengan hamba Allah. Bisa lebih keras lagi. Saya memiliki dua Halo? Halo, silakan. pertanyaan di suami saya. Iya, ya silakan. Pertanyaan. Silakan Bu. Saya di suami saya. Sama tidak ikut-ikutan dalam acara tahlilan di rumah orang yang sudah meninggal. Jadi saya khawatir atau takut bila saya atau keluarga saya meninggal. Saya mau Halo? Halo, bisa diulangi lagi? Bu, kurang jelas. Bisa diperkeras Ibu, kurang jelas. sudah lama tidak dalam acara tahlilan di rumah orang yang tetapi Halo? Ya. Halo, Ibu, masih dengan kami? Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Sudah agak jelas. Silakan Bu. Sudah lebih jelas, Ibu, silakan. lama tidak ikut-ikutan dalam tahlilan sudah meninggal. Halo Bu, sebentar kayaknya pakai speakerphone ya. Sebaiknya langsung jangan pakai speakerphone. Ada gema. Halo? Tetapi saya memiliki khawatir atau takut bila saya atau keluarga saya meninggal tidak akan ada yang mau mengurus jenazah atau keluarga karena orang-orang atau ustadznya sendiri mengatakan seperti itu. Ustadz di tempat yang penuh syahwat dan dibahas dalam agama tidak memiliki niat untuk hijrah tetap tempat tinggal lingkungan milah tetapi qadarullah belum mampu secara ekonomi. Apakah saya berdosa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sedikit yang Ana tangkap. Jadi beliau ada di lingkungan yang belum sunnah, Ustadz, dan beliau merasa takut karena beliau dalam kondisi tidak mampu juga, tidak berkecukupan. Jika meninggal tidak diurus atau dibiarkan gitu, kalau menunjukkan bahwa beliau mengikuti sunnah gitu. Oh, iya. Karena Ustadz dan masyarakat sendiri Sudah Ustadz di bicara sana, begitu. iya sudah bicara seperti itu. Silakan. Barakallahu fiik. Ibu yang barusan, ibu apa Neng ya? Kayak Neng ya. Hamba Allah. Berada di lingkungan yang tidak nyunnah, bahkan anti sunnah. Berbeda dengan kita. Lalu karena berbeda orang-orang termasuk ustadz yang ngajar menyatakan kalau mati biar jangan diurus. Lalu dia khawatir kalau mati tidak diurus. Pertama jangan khawatir. Tidak diurus oleh orang-orang seperti itu, alhamdulillah. Insya Allah nanti ikhwan-ikhwan walaupun dari tempat yang agak jauh akan mengurus. Sesuai dengan sunnah. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya. Bahwa nanti kalau sudah meninggal, yang perlu difikirkan dan dikhawatirkan itu
Nasib kita di alam kubur bukan nasib kita terhadap mayat kita yang tidak diurus oleh orang yang masih hidup. Kita mah nggak perlu ada rasa khawatir nggak diurus, nggak perlu. Yang perlu difikirkan nanti di alam kubur. Diurus atau tidak, dikuburkan atau tidak oleh orang yang masih hidup, kita akan tetap masuk ke alam kubur. Mustahilah kita tidak diurus, ya. Apa kita dibiarkan bangkai kita membusuk lalu mengganggu orang tetangga-tetangga? Nggak mungkin, nggak beradab yang seperti itu, ya. Itikat buruk mereka yang seperti itu menunjukkan kalau mati biar jangan diurus. Itu menunjukkan sudah punya itikat buruk, nggak diurus. Kalau kita orang kafir yang menjadi tetangga kita, yang memusuhi kita mati dan tidak diurus oleh kalangan mereka, kita yang akan ngurusnya. Siapapun, apalagi sama muslim walaupun ahlul bid'ah, ahli maksiat mati. Syariat kita mengharuskan sholati itu orang, urus. Dan mengurusnya, memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya sampai menguburkannya, pahala. Walaupun dia orang durhaka, selama dia muslim, pahalanya kalau sampai menyolatkan 1 qirat, kalau sampai menguburkan 2 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Yang kita cari pahala, yang kita cari ridha Allah, bukan pelampiasan dendam. Mereka mah sudah kelihatan dengkinya, bencinya, ya, kepada pelaku sunnah sampai ngancam-ngancam nggak akan diurus. Mereka itu nggak melihat syariat. Ketetapan syariat gimana? Syariat mewajibkan kalau ada yang mati itu diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Siapapun dia, walaupun dia matinya bunuh diri. Walaupun dia matinya itu dalam keadaan sedang bermaksiat, lagi nyekek botol, ode mati. Lagi mengkonsumsi narkoba, overdosis, mati. Tapi dia muslim. Muslim yang berdosa besar. Karena matinya su'ul khatimah, wajib tetap disolatkan. Wajib tetap dikuburkan di kuburan para kaum muslimin. Dan wajib didoakan ampunan. Yang kayak begitu yang harus dimintakan ampunan. Orang-orang yang banyak berdosa. Dan di sana ada pahala. Ini aturan syariat. Kalau mereka yang mereka ikuti hawa nafsu, kepuasan, perasaan, dan jiwa mereka. Karena beda dengan kita yang akan diurus kalau mati. Nah, itu sudah bukan syariat lagi yang berbicara. Hawa nafsu itu mah, dendam pribadi itu mah, nggak perlu khawatir, biarkan. Tidak diurus oleh mereka, akan banyak ikhwan ahwat walaupun dari tempat yang agak jauh yang akan mengurusnya. Dan betapa akan dicelaknya ustadz kayak gitu, tetangga kayak gitu, ada tetangganya mati nggak diurus, akan dicela, diumumkan, diviralkan di media sosial, seluruh dunia akan mencela tuh orang kayak begitu, ya. Hanya karena berbeda pendapat dalam masalah ini nggak mau ngurusnya, tercela dari segala sisi, dari segi syariat ya tercela. Dari segi sosial juga tercela, ya, dari segala sisi tercela. Jangan khawatirkan, ya. Tetaplah istiqamah di atas Quran dan Sunnah. Adapun urusan setelah mati yang harus kita pikirkan bukan siapa yang akan mengurus jenazah saya, bukan, tapi bagaimana nasib saya di alam kubur nanti, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mual. Ya, Ustaz, saya mau tanya, dampak daripada dosa dan maksiat ada 7 poin. Baru tujuh, belum? Ya, baru 7 poin. Yang saya tanyakan, banyak orang-orang yang hasil daripada itu ngaji atau orang sholat banyak, tapi dia tidak mengingat dalam dosa dan maksiat, bertindak koruptor, korupsi. Bagaimana itu? Mohon keterangan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Bagaimana dengan orang yang melakukan dosa korupsi dan para koruptor yang suka bermaksiat gitu, Ustaz? Taib. Tadi ada 7, salah 7, salah 1.
7 di antara sekian banyak dampak buruk dari dosa. Bagaimana kan para koruptor yang juga bermaksiat ini dan itu. Ya, akan terkena semua dampak itu. Tapi kan mereka itu rizkinya bukannya tertahan, ya enggak? Tapi malah apa? Malah dengan korupsi jadi tambah kaya. Apakah ini pengecualian atau bagaimana? Taib, barakallahu fiik. Sebenarnya kalau mereka tidak korupsi, harta yang Allah akan limpahkan jauh lebih banyak lagi daripada jumlah harta yang mereka korupsi. Karena mereka korupsi hanya segitu, walaupun segitu itu memang banyak. Itu pertama. Tapi ingat, dampak yang lain hatinya nggak tenang. Bagaimana kita nggak bisa mikir ya, para koruptor, para penjudi, para rentenir, banyak uang, kemakan oleh dia, oleh anak, istri, keluarga. Apa gimana perasaannya nggak kebayang itu ya? Ngasih makan ke orang-orang yang tercinta, ke orang tua, ke istrinya, ke anaknya, dari sumber yang haram. Gimana tuh perasaannya, kebayang apa tidak gitu ya? Nah, kalau itu sebenarnya sudah merupakan hukuman yang berat kalau mereka menyadari. Tapi kalau mereka nggak sadar, tadi dikatakan oleh sebaik syair bahwa sakit karena luka tidak akan terasa bagi orang yang sudah mati. Orang yang sehat baru terluka sedikit perih, nyengir dia, menunjukkan sehat dia. Tapi kalau sudah mati rasa, ya, apalagi sekarat, maka dicubit, dilukai, dia apa tidak akan terasa lagi, apalagi sudah mati. Itulah gambaran orang yang hatinya sudah mati. Sebenarnya setiap dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin mestinya membuat hatinya terluka, sakit. Hatinya itu was-was, hatinya itu khawatir, hatinya itu resah dan gelisah. Kalau orang berdosa tidak ada keresahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, maka hati orang itu sudah mati. Sudah dijelaskan air kopi warnanya hitam, masukkan 1 sendok tanah ke dalam air kopi. Kelihatan apa tidak? Nggak kelihatan karena kotornya tanah sewarna dengan hitamnya kopi. Diseruput, enak apa tidak? Tetap enak, manisnya tetap, aroma kopinya, aroma tanahnya nggak kecium, nggak terasa. Jadi kotornya tanah tidak terlihat di tengah hitamnya kopi. Tapi coba kalau air itu bening, bersih, masukkan satu keprul, 1 puruluk, satu sedikit tanah atau kopi dikit aja ke air yang bening. Kelihatan apa? Kelihatan tuh. Walaupun umpah 1 ekor semut masukkan ke dalam air bening, kelihatan ada semut, nggak mau kita makannya, nggak mau kita meminum. Kelihatan karena beningnya air, bersihnya air menyebabkan mampu secara jelas mendeteksi adanya kotoran. Maka dia akan buang dulu semutnya itu, ya. Setelah yakin beres baru diminum. Tapi kalau umpah 1 cangkir semut dimasukkan ke kopi, gak kelihatan tuh. Orang yang hatinya sudah kotor, maka dengan melakukan dosa dan maksiat tidak lagi terasa apapun. Cuek saja. Seringkali mereka melakukan dosa dengan tertawa. Tapi seorang muslim, mukmin yang bertakwa, yang selalu menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan, ada sedikit dosa saja, stres dia, takut dia. Hadis menyatakan seorang mukmin melihat dosa yang dilakukannya seperti melihat gunung yang ada di atasnya, dia takut kalau gunung itu menimpanya. Takut. Adapun seorang munafik atau seorang fasik melihat dosa-dosanya ibarat ada lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia tepis begitu saja, sudah kabur, nggak ada efek apa-apa.
Oleh karena itulah maka para ahli maksiat yang melakukan dosa yang banyak, mereka tidak lagi khawatir terhadap dosa-dosanya. Karena sudah mati rasa mereka itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka beberapa poin tadi sudah 7 poin, tidak seluruhnya teralami, terasakan, hanya beberapa poin dari semua poin tadi yang teralami, yang terasakan. Pokoknya minimal 1 di antara poin-poin tadi akan teralami oleh orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Ustadz, apakah saat saya marah dan emosi tidak terkendali serta ucapan ngelantur menghina Islam, Allah dan hal jelek lainnya, apakah saya termasuk dalam golongan murtad? Tapi saya tidak niat menghina dan mencaci maki Islam. Saya marah karena semua perjuangan dan cita-cita saya kurang tercapai. Ustadz, silahkan. Barakallahu fik. Marah kepada Allah karena cita-cita tidak tercapai, itu disebabkan karena kesalahpahaman di dalam memahami konsep takdir. Dia mungkin meyakini itu takdir Allah atas dirinya, tapi dia salah memahami kenapa Allah mentakdirkan keburukan bagi diri. Akhirnya marahlah kepada Allah, akhirnya dicacilah Allah dan dicacilah Islam. Maka jalan keluarnya perbaiki konsep pemahaman dia, bahwa yang Allah berikan kepada kita pasti terbaik, pasti yang terbaik. Dan banyak banyak ilustrasi dalam kehidupan nyata. Seperti umpamanya guru, kita muridnya. Kita punya cita-cita, keinginan. Ingin apa? Juara kelas, naik kelas, dapat hadiah, dapat beasiswa. Tapi usaha kita kurang, main-main, ada PR, nggak dikerjakan gitu ya. Atau dikerjakan tapi salah dan keliru, 0 lagi, ulangan juga begitu. Menjawab semuanya dijawab maksimal, tapi salah, keliru, 0, akhirnya tidak naik. Akhirnya kita marahi gurunya, kita caci gurunya. Lalu kita menuduh guru zalim ini. Saya sudah berusaha keras, semua PR dikerjakan, semua soal dikerjakan, tapi kenapa nilainya 0 dan saya tidak naik kelas? Cita-cita saya juara 1, dapat beasiswa, dapat duit, tapi kok enggak? Dimarahi gurunya. Menuduh gurunya zalim. Benar apa salah? Benar-benar salah, keliru. Dia harus introspeksi. Kenapa? Walaupun dia PR dikerjakan, ulangan dijawab, tapi kenapa salah? Mungkin salah ketika mengerjakan. Ada yang salah ketika menjawab pertanyaan. Sehingga 0, salah semua, akhirnya tidak naik. Kalau yang bodoh seperti oleh guru dinaikkan terus, membahayakan si anak. Maka guru tidak naikkan untuk memberi pelajaran agar dia belajar secara benar. Ubah tuh cara belajar, ubah cara menjawabnya dengan cara yang benar. Seperti itu. Seorang karyawan punya cita-cita karirnya naik terus menjadi manajer. Dia tadinya OB. Tapi setiap tahun dia dapat ditegur, dapat pengurangan pengurangan gaji, ada SP ini. Dia salahkan si manajernya. Kenapa saya sampai dipecat? Mungkin kerjanya yang tidak benar. Mungkin dia overlap, dia harusnya mengerjakan ini, ya tugas dia tidak dikerjakan, ayo tugas orang lain dikerjakan. Keliru, ada yang keliru dari kerjanya. Harusnya dia introspeksi. Itu ilustrasi antara sama manusia. Apalagi Allah yang Maha Adil. Kalau kita punya cita-cita ini dan itu lalu tidak tercapai, ya Allah yang menentukan. Tapi Allah tidak zalim. Itu pasti karena kekeliruan dan kesalahan kita. Introspeksi. Karyawan yang mencela manajernya karena dia di SP, itu karyawan yang buruk. Manajernya benar. Seorang murid yang tidak menaikkan, seorang guru yang tidak menaikkan muridnya, lalu gurunya dicela oleh muridnya yang keliru.
yang salah. Murid itu murid durhaka mencela gurunya, para gurunya telah menetapkan keputusan yang tepat untuk dirinya. Agar dia introspeksi merubah diri. Itu guru. Itu bos di sebuah perusahaan. Apalagi Allah SWT. Ya, introspeksi. Bagaimana hukum mencela Allah dan Rasulnya atau syariatnya? Iya, hukumnya bisa kufur, bisa murtad. Istihza itu apa? Mengolok-olok kepada Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Allah menyatakan, akafartum ba'da imanikum. Ya, dulu ada orang-orang munafik yang mencela Nabi dan para sahabat. Dikatakan Nabi dan para sahabat itu orang yang paling rakus makannya, paling jubun di medan perang. Jubun itu apa? Penakut, pengecut dan seterusnya. Sampailah ucapan orang munafik ini dilaporkan oleh seorang sahabat yang mendengarnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah. Kemudian orang itu baru sadar. Sampai Nabi disusul, sampai dia bergelantungan ke tali kekang kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama nastahzi'u. Kami tadi hanya bercanda. Hanya heureuy kata orang Sunda. Turun ayat abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un qad kafartum bikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Turun ayat apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olokan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kufur setelah kamu beriman. Sampai orang tadi menggelantungkan badannya di tali kekang kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai si kakinya itu menginjak-injak batu-batu kayak begitu, terluka karena minta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan innama nahnu nastahzi wa nal'ab. Kami hanya berolok-olok, hanya main-main, hanya bercanda. Kata Allah, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayat, tentang Rasulnya kamu perolok-olokan? Kamu bercanda, jadikan itu sebagai bahan guyonan? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Mengolok-olok Allah dan syariatnya dan Rasulnya, ya bisa membuat dia kufur. Berdasarkan hal itulah maka wajib bertaubat dari hal itu, minta ampun kepada Allah dan tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasrotul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Yuliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.